Oke, jumpa lagi di konten Maksa Pinter. Kali ini episode 2. Seperti biasa, konten ini aku bakal bercerita tentang kejadian-kejadian yang terjadi, baik itu yang kebetulan atau yang disengaja. Dan bisa juga kejadian misterius yang ada di dunia, yang mungkin yang pernah kita alami atau yang tidak pernah kita alami. Sebagai contoh di episode kali ini. Jangan kemana-mana, hati-hati siapa di belakangmu. Night of July 10th, 2016. And he says, "Don't worry, I'll be fine," and gets off the phone. Seth Rich is shot in the back twice. Security cameras nearby don't capture who did this to him. Seth Rich shot in the back, left for dead. Kisah pembunuhan di Washington DC. Jadi memang banyak sih pembunuhan di Amerika tuh ya, terutama di Washington DC. Pada tanggal 10 Juli 2016, ada seorang pria yang baru pulang dari sebuah bar untuk inilah kayak nobar nonton bareng gitu. Tapi dia sejenis bar bola atau sport. Pria itu tuh pulang dari bar itu tuh sekitar malam lah. Dia sengaja tuh pulang lewat jalan memutar, jadi tidak seperti biasanya, yang biasanya dia mungkin lurus saja, tapi entah kenapa pria ini pulang dari bar dengan jalan memutar. Saya keliling lah agak lebih jauh gitu. Sekitar jam 2 pagi, ketika itu dia sambil jalan, dia menelepon ayahnya, tapi nggak diangkat. Baru dia menelepon pacarnya sampai 2 kali. Di panggilan kedua, sang pacar tuh mendengar sesuatu yang membuatnya cemas. Tetapi pria tersebut mengatakan kepada ceweknya itu, "Jangan khawatir, aku tidak apa-apa," langsung menutup telepon itu. And he says, "Don't worry, I'll be fine," and gets off the phone. At about 4:20 in the morning, Seth Rich is shot in the back twice. Sekitar jam 4 atau jam setengah 5 gitu, pria itu ditemukan di jalan dengan luka tembak di punggungnya 2 kali. Menurut keterangan polisi, korban mungkin sempat ada perlawanan di TKP, karena ada memar atau di wajahnya itu ada memar serta lengannya. Dan sayangnya CCTV tidak merekam kejadian itu. Ya kayak yang terjadi di Indonesia, CCTV-nya tiba-tiba mati kan. Kejadian itu menghebohkan dunia internet di Amerika, terutama di Washington DC. Pas kebetulan di tahun itu lagi heboh-hebohnya musim pemilu, entah pemilihan presiden, nggak tahu juga, ya sama lah mungkin kan. Ya, jadi tragedi itu dikenal dengan tragedi Seth Rich. Kenapa dinamakan tragedi Seth Rich? Seth Rich itu nama orangnya, korbannya yang ditembak di punggung itu. Ayah dan ibu Rich itu sepulang sarapan pagi di Amerika tuh kan biasalah mereka sarapan pagi di luar kadang-kadang kan. Menemukan pas pulang di depan pintu tuh dia menemukan selembaran kertas yang bertulisan "Hubungi segera", dan itu di bawahnya tuh ada kantor polisi gitu. Jadi sang ayah berpikir, kok serius sekali nih, ini ada apa, masalah apa nih katanya kan. And there was a note on the front door, "Call DC police." And I asked him, "Is this really bad?" And he said, "Yes." And he says, "Your son was murdered last night." Yang korban yang ditembak itu ternyata ya itu anaknya. Dan itu menjadi pukulan mental besar buat sang ayah dan bersama ibunya. It made no sense. Why would anybody shoot my son? Awalnya polisi setempat tuh sempat menyatakan bahwa kasus ini merupakan perampokan yang tak terduga, istilahnya itu perampokan kebetulan ya. Tiba-tiba misalnya kayak kita jalan, tiba-tiba orang itu jalan dia nggak kepikiran untuk nyopet, tiba-tiba ada kesempatan, kayak gitulah. Istilah itu
terjadi secara kebetulan, tidak terduga. Sampai-sampai juga polisi membuat pernyataan ke media, ke TV, ke internet. Jadi heboh lah di Amerika dari kejadian itu. Makanya dikenal dengan kejadian Shettridge. Tragedi Shettridge. Diusutlah kalau Rich ini asal-usulnya dari mana. Jadi Rich ternyata itu seorang pemuda yang kebetulan terjun di dunia politik. Jadi yang pada bulan-bulan itu ya seperti aku bilang tadi, memang pada tahun 2016 adalah musim kampanye, dan menurut salah satu reporter di sana, di daerah itu, di tempat kejadian si Rich ditembak ini adalah musim-musim terpanas, di mana kedua partai itu saling menyerang dan berargumen gitulah, saling menjatuhkan lah. In July 2016, the presidential election was getting really heated and nasty. Hillary Clinton is a weak person. People almost immediately started speculating that he was killed for political reasons. Jadi banyak orang tuh berasumsi bahwa tewasnya Rich ini menyangkut politik, lawan politik pada saat itu. Ya, jadi heboh lah di dunia di media sosial kan. Dari keterangan orang tuanya, Rich ini merupakan anak yang ramah dan dia itu suka bergaul, penyayang binatang, baru aktif dan dalam berkegiatan sosial. Dari sini Rich itu tumbuh dan mulai suka dengan kegiatan-kegiatan yang berbau sosial lah. Jadi makanya dia tuh terjun ke politik lah, dan ingin mendapatkan perubahan lah dalam hidup dia. Orang-orang di tempat dia pengen berubah lah, istilahnya tuh kota yang dia tinggalkan itu. At a very, very young age, he could tell me every congressperson, for him, every person should vote. That was part of his heart. Jurnalis ini atau wartawan ini banyak menemukan kampanye partai politik yang tidak sehat. Jadi isu-isu politik di kematian Rich ini diisu-isukan lah dengan isu-isu politik yang semakin memanas lah di antara dua kubu. Something that is difficult to explain or difficult to come to emotional terms with. Setelah beberapa hari kematian Rich, Badan Intelijen Rusia menyatakan bahwa kematian Rich itu berhubungan dengan salah satu penjahat politik yang ada di Amerika. Jadi mulai disangkut pautkan lah nih kematian si Rich ini kan. Menurut mereka pada malam kejadian, si Rich ini pergi menemui agen FBI. Kata Badan Intelijen Rusia, menemui agen FBI. Yang ternyata agen-agen yang mau dijumpain sama si Rich ini merupakan pembunuh bayaran. Dan itu terkait dengan pejabat yang saat itu sedang panas-panasnya lah, lagi naik-naik daun kan. Jadi berita itu tersebarlah di internet lagi nih. Heboh lah pokoknya sampai ke blog-blog pribadi orang, perorangan maupun perusahaan. Bahkan lawan politik dari pejabat yang dikaitkan itu juga terpancing isu-isunya. That's the claim. And then it appears almost simultaneously on whatdoesitmean.com. Posted this bulletin that was put out by Russian foreign intelligence. These claims start to metastasize, and they particularly grow wild on 4chan and subreddits. Setelah berselang 1 bulan, tak salah aku tuh Agustus tahun 2016 itu, berita tewasnya Rich ini bukannya makin meredah, tapi malah makin panas lah, makin menuju hari H-nya tuh makin panas. Karena pelakunya belum ketangkap, jadi salah satu media lah mungkin, media, sebut aja lah media, itu di sana memberikan reward sebesar $20.000 bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi terkait dengan tewasnya Rich. Jadi ya
dus, makin panas lagi lah berita itu kan, makin sebar lah. Someone to come forward to give some information to the police. Maka pada saat itu juga orang tua Rich itu berkampanye lah untuk siapa yang bisa membantunya, memberikan informasi atau yang mungkin ya saksi mata lah paling tidak. Jadi siapa saja yang tahu tentang putranya itu dan memberikan informasi ke polisi dan mendapatkan itu reward sebesar $125.000, $125.000 ya kalau dikatakan hitungan miliar juga lah kan kalau dia rupiah kan. Yang pada saat itu juga dari kepolisian, kesatuan polisian menyumbang sebesar itu 25.000-nya. Jadi 100.000-nya itu dari timnya keluarganya Rich, 25.000-nya itu dari kepolisian. Serta bantuan dari seorang pengacara sebesar 100.000. Jadi 125.000-nya itu 100.000-nya dari seorang pengacara, 25.000-nya itu dari kepolisian. Dan itu digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kematian Rich. Istilahnya tuh untuk siapa yang bisa memberikan clue atau informasi lah kepada polisi. This includes the police, 25,000, and the graciousness of Jack, 100,000. I'll never go into the cold case file, at least not as long as I'm alive. He's a very publicity-hungry lobbyist. Dari kematian Rich itu orang-orang mulai mengambil keuntungan lah. Ya cari muka lah. Mumpung diliput media sosial, media televisi, istilahnya tuh ya pengen terkenal lah. Jadi istilahnya sok-sok simpati lah sama orang tuanya Rich. Kan jadi kan udah terkumpul lah duitnya, $125.000. Jadi rupanya si pengacara yang membantu keluarga Rich ini, yang $100.000 ini, itu telah mendapatkan informasi lah, dia sendiri yang bilang, mendapatkan informasi kalau seorang intelijen, yang katanya mantan seorang intelijen, yang mengatakan kalau kematian Rich ini merupakan sebuah pembunuhan oleh agen Rusia. Nah ini kebalikan nih, tadi Rusianya bilang ada seorang petinggi politik di Amerika, tetapi si mantan seorang pengacara ini mengatakan kalau kematian Rich itu merupakan dibunuh dari agen Rusia. Dan itu membuat orang tua Rich kaget. Bukan kaget, kenapa? Kaget karena kenapa pengacara itu tidak mengkonfirmasi dulu ke orang tuanya, atau ya istilahnya Pak, ini Pak saya dapat informasi dari orang ini, tapi yang nyatanya si pengacara itu tuh langsung mempublikasikan kejadian itu. Hal itu membuat orang tua Rich itu merasa nggak dihargai kan. Udah mulai ngambil jalan sendiri lah si pengacara ini. He wanted the spotlight. He had been approached by someone who claimed that the Russians killed Seth. Progress, and it's my job to bring closure to the family. That's what I'm trying to do. Akhirnya orang tua Rich itu nggak mau lah bergabung lagi dengan pengacara ini. Jadi merasa kecewa lah. Kematian Rich ini dipergunakan untuk dia untuk mencari panggung gitu, istilahnya untuk terkenal. Dan lebih parahnya lagi, tanpa sepengetahuan orang tua Rich, ternyata sang pengacara itu membuat video rekayasa atau membuat video untuk menggiring publik lah. Seolah-olah kematian Rich ini terlibat dengan isu politik. Parah kan? What the hell is all this crap coming at us? We put it out there. Whether that's true or not, I don't know. Why would the Russians want to kill Seth Rich? I don't know. I really don't know. It says, well, we're going to have a recreation of the murder. Did you want something? You want my wallet? Here, have it. I have nothing positive to say about that. Kasus kematian Rich ini masih menjadi perdebatan lah antara keluarganya, antara kawan-kawannya. Jadi banyak yang berasumsi bahwa laptop milik Rich adalah kunci masalah tersebut.
laptop miliknya Rich itu. Dan kemungkinan keterkaitan Rich di dunia politik itu benar, kata orang-orang. Kan pendapat beda-beda kan. Jadi, tetapi orang tua Rich tuh, ayahnya tuh, bapaknya tuh menolak akan hal itu. Istilahnya tuh menolak dengan pendapat-pendapat seperti itu yang mengaitkan Rich dengan isu-isu politik. You're starting to lose traction in time. What else could I do? Jadi banyaklah orang-orang yang terkenal tuh mulai meliriklah kasus Rich ini kan. Kok begitu besar, kok belum diselesaikan sampai sekarang. Jadi dia membantulah keluarga Rich dengan menyewakan salah satu detektif swasta. Dan menurut detektif swasta itu bahwa ada keterlibatan pemerintah dan kasus ini tuh sengaja ditutup-tutupi. Dan yang anehnya lagi, kepolisian diminta untuk mundur dari penyelidikan ini. I said, why don't you hire a private detective? You know what I said? I said, I'll pay for it. Menurut keterangan salah satu media yang mewawancarai detektif ini, detektif itu mengatakan kalau FBI juga ikut terlibat dalam kasus Rich ini. Detektif itu juga mengatakan bahwa keterlibatan pemerintah itu sangat besar, sehingga dia mengatakan kalau kepolisian itu dipaksa untuk mundur dari penyidikan tersebut. Kayak pernah dengar kasus ini. He makes contact with WikiLeaks. He offered a sample of emails and said, I want money. Maka terjadilah satu berita yang sangat mengejutkan lagi, yang terbit di halaman depan langsung depan tersebut mengatakan kalau Rich ini merupakan seorang informan dari sebuah perusahaan dan si Rich ini memberikan dokumen penting ke perusahaan tersebut. Dan akhirnya berita ini menjadi konspirasi besar lagi di Amerika. Berita itu pun sampai ke telinga ibunya si Rich lah. Sehingga beliau itu pun sangat sedih bagaimana kejadian-kejadian ini dikaitkan dengan putranya, kematian putranya. Hal yang lebih menyedihkan lagi, detektif sebelumnya yang kita bicarakan itu, yang seharusnya mencari siapa pelakunya, malah berkoar-koar di media. Seharusnya detektif itu tuh nggak boleh, istilahnya tuh harus izinnya orang tuanya dulu lah, baru bisa ngomong sama media-media kan. Makin bertanda tanya lah orang-orang kan, kok belum diselesaikan, kok masih ada kasus ini kan gitu. Conspiracy theories online have taken this new information that could prove these theorists he was communicating with WikiLeaks prior to his death. Dari kasus ini, pekerja-pekerja yang ada di tempat sebelumnya Rich nongkrong itu, sebelum kematiannya itu kan dia sempat nongkrong di suatu bar. Serta kawan-kawannya Rich, pacarnya itu sering kali mendapat telepon gelap. Istilah itu SMS gelap. Bukan gelap, nggak ada tulisan gitu. Istilahnya itu ancaman lah dari telepon-telepon yang tidak bertanggung jawab. The internet just went crazy. The bar, they threatened and made her life hell. All of his friends threatened to kick down his roommate's door. They were going to make people talk and karena masalah ini semakin ribet, jadi seolah-olah Rich itu terlibat dalam kebocoran dokumen rahasia negara. Jadi pemerintah Amerika itu menyuruhlah salah satu penasihat negara mengatakan bahwa kematian Rich itu tidak ada sangkut pautnya dengan kebocoran dokumen rahasia negara. Istilah itu tidak ada keterlibatan lah antara kematian Rich dengan kebocoran dokumen-dokumen ini. Dan kenyataannya lagi dijelaskan sama mereka kalau FBI itu membongkarlah masalah itu. Soalnya memang tidak benar apa yang ada di media, seolah-olah si Rich itu terlibat dalam konspirasi ini. FBI juga mengatakan kalau
kebobolan data rahasia negara itu diperiksa oleh pihak ketiga yang disewa mereka. Jadi bukan FBI langsung. Jadi FBI menyewa pihak ketiga untuk menyelidiki server yang kebobolan itu. Dan ternyata server itu memang dibobol, tapi bukan REITs yang bobol, melainkan pihak dari Rusia. And it was a fingerprint that if you knew to look for it, this is APT-29, and that fingerprint became very key. CrowdStrike allegedly discovered that there was Russian intrusion, but they don't do anything. Pihak ketiga ini yang disewa oleh FBI ini, yang menyewa untuk menyelidiki server yang dibobol ini, mengatakan kalau ini sangat di luar batas. Di luar batasnya karena apa? Seolah-olah ada pihak lain yang melibatkan kematian seseorang dengan kasus ini. Istilahnya itu udah nggak wajar lah, bukan kayak gini caranya. Istilah pihak ketiga itu menjelaskan kalau yang jelas ini sangat di luar batas lah. Maka disimpulkan kematian REITs itu sengaja dikaitkan dengan isu politik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang sebenarnya memang terjadi pembobolan data rahasia negara, tetapi itu bukan dilakukan oleh REITs, melainkan ada pihak-pihak lain, yaitu pihak Rusia itu. Dan lebih parahnya lagi, kasus itu tuh dilibatkan dengan lawan politik. Istilah itu ya menjatuhkan lah. Nah, apalagi dari kasus ini tuh ternyata salah satu media stasiun berita itu sengaja membuat berita palsu ini yang merugikan RIS dan keluarganya. Jadi ada keterlibatan salah satu stasiun TV yang mengaitkan kematian RIS dengan isu politik. Jadi parah nih stasiun TV-nya nih. The Rich family is now suing Fox News, one of their reporters, and a well-connected Republican donor. All this bullshit has... Dan semakin teranglah kasus ini. Jadi masyarakat mulai tahulah tidak ada keterkaitannya dengan kematian si Rich. Apalagi dikaitkan dengan pembobolan data rahasia negara. Ternyata kasus itu yang melibatkan seorang reporter sama detektif. Mereka bersekongkol. Sampai saat ini reporter cewek sama detektif itu yang terlibat itu menolak untuk diwawancarai dalam kasus ini. Pada bulan November 2020, stasiun tersebut yang katanya terlibat dalam kasus penggiringan opini kalau seolah-olah kasus pembobolan ini dikaitkan dengan kematian Rich, mengakulah kalau telah membuat berita palsu yang dikaitkan dengan kematiannya si Rich. Dan sangat disayangkan, menurut Ibu Rich, dari kasus ini membuat pembunuh anaknya ini hilang jejak dan tidak diketahui sampai sekarang karena penggiringan opini dari sebuah stasiun televisi yang katanya kematian Rich melibatkan orang pemerintah, kematian Rich melibatkan pembobolan suatu data rahasia negara yang ternyata tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Jadi pembunuh sebenarnya si Rich ini lepas, tidak tahu sampai sekarang. Jadi itulah pelajaran buat kawan-kawan bahwa media internet itu sebenarnya pedang bermata dua nih. Ya, di suatu sisi bisa melukai kita, ya di satu sisi juga bisa membantu kita. Jadi semua itu salah internet. Oke, sampai di sini dulu episode kedua. Mohon maaf kalau ada yang salah, mungkin salah-salah sebut, salah-salah pengucapan. Buat kawan-kawan yang masih penasaran dengan kasus ini, silakan Google, cari Seth Rich, tragedi Seth Rich. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.